Halo guys, nampaknya PKS semakin panik dengan apa yang menjadi pergerakan anak Abah, yaitu coblos semua. Dan hal ini membuat PKS mengajak anak Abah agar tidak golput ataupun melakukan pergerakan coblos semua, karena menurut mereka ini akan merusak demokrasi. Yang secara tidak sadar mereka lupa bahwa mereka bagian dari perusak demokrasi itu. Dan inilah konyolnya PKS, tidak pernah menyadari diri apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan yang besar, yang mengkhianati para pencinta Pak Anies demi bergabung pada perusak demokrasi. Nah, untuk itu bagaimana respon-respon dari anak Abah terkait dengan hal ini? Langsung saja kita simak videonya seperti apa. Tanggapi gerakan coblos 3 paslon, PKS ajak jangan golput. Oh gitu ya, jangan golput ya. Kalau saya maunya golput gimana Pak? Gimana? Hah? Atau biar adil, ya jangan golput, kita coblos semuanya biar adil. 1, 2, 3. Pas itu. Pas. Nah itu apa namanya gagasan yang baik ya. Jadi supaya adil, coblos semuanya. Gimana tuh Pak? Bagus nggak Pak? Hah? Makanya ya, dengerinlah aspirasi masyarakat. Atau minimal usung kadermu sendiri, kan begitu. Udah dikasih keleluasaan sama MK, ya kan? Ambang batasnya dikurangi, ya kan? Bilang aja mau dapat jatah menteri, gabung-gabung ke sana, bilang aja. Jujur kepada rakyat itu lebih baik, ya. Demi apa, demi ini ke, demi itu ke, kami merapat ke sana supaya dapat jabatan dan menteri, begitu, supaya kerja bersama-sama, membangun bersama, kan begitu. Apa susahnya? Ya kan? Tapi Anda itu, Bapak itu masih malu-malu kucing begitu ya. Padahal kayaan. Wah, nggak sangka ternyata pendukung Anies Baswedan, khususnya anak-anak Abah di Jakarta, suaranya tuh dibutuhkan oleh Kim++, termasuk PKS. Ini ada berita PKS, ya, katanya nggak semuanya pendukung Anies orang PKS, karena mereka rasional. Oh, belum tentu. Karena mereka mungkin sekarang ini banyak yang kecewa. Satu lagi, tiba-tiba ada berita lagi. Nah, ini kadang-kadang masih ragu ya. Dan mereka bilang PKS akan menjembatani antara untuk RK, ya, menjembatani untuk RK, mendekati anak-anak Abah untuk minta dukungan. Waduh, ternyata ketar-ketir juga ya, panik juga ya. Nah, jadi gini ya, kan PKS sudah bergabung ke sana, ya. Bagi anak-anak Abah itu adalah suatu pengkhianatan, pembohongan, ya. Jadi ya, kita terus terang, anak-anak Anies itu satu komando, anak Abah itu satu komando untuk Jakarta, bahkan mungkin untuk seluruh Indonesia satu komando. Kita hanya menunggu perintah saja. Pak Anies mungkin ya legowo, tapi anak-anak Anies belum tentu legowo, belum tentu mau menerima itu. Camkan itu teman-teman semua ya. Yang kedua adalah ya, kita memilih siapa terserah kita, karena kita ada gerakan untuk coblos semua, karena kita adil, karena kita menganggapnya anak-anak Abah semuanya hebat-hebat di Jakarta, semuanya hebat-hebat, semuanya kandidat-kandidat yang luar biasa. Jadi untuk kesetaraan, keadilan, karena kagum kita semua, kita akan coblos, gerakan coblos semua. Tapi itu bisa berubah juga. Gerakan coblos itu kalau kita seandainya mendukung paslon lain. Ya kita nanti lihat aja ke depan. Kita mau mendukung siapa, lihat saja ke depan. Jadi untuk PKS, kita sudah tertutup untuk kamu. Salam. Mohon maaf ini ustadz-ustadz dari PKS yang coba-coba ingin menjadi mediator atau menjadi calok pertemuan RK dengan Anies. Kami pendukung Anies Baswedan nggak ngaruh itu. Meskipun Anda fasilitasi, Anda menjadi mediator, mempertemukan RK dengan Anies Baswedan, lantas para pendukungnya akan mengikuti Anda. Nggak ngaruh itu. Karena apa? Bagi kami bukan soal Aniesnya. Bagi kami adalah demokrasi yang terkoyak, keadilan yang runtuh dalam pilkada DKI ini. Ada orang punya kualitas, rakyat beraspirasi kepada orang tersebut, itu namanya Anies. Tapi dijegal, termasuk Anda. PKS ini yang menjegal. Nanti Anda mau cari muka nih, mau jadi fasilitator, mau jadi mediator. Nggak ngaruh bos, nggak ngaruh. Ya. Halo, gue Ani, gue anak Abah.
ada yang berencana untuk bertemu dengan para mantan gubernur Jakarta. Cielah, ini banget ya. Permainannya emang smooth banget gitu loh. Bisa-bisanya pengen ketemu mantan-mantan gubernur Jakarta. Ya dimulai dari yang atas, makin ke bawah. Padahal kita tahu yang dituju itu siapa, ya kan? Begitulah Pak. Kalau memang elektabilitasnya nggak ada, aspirasinya tidak ada di Jakarta, udahlah, nggak usah memaksakan diri gitu loh, ya kan? Akhirnya segala cara ditempuh. Ini udah ketahuan ini, nanti palingnya dituju Ahok dan Anies, ya kan? Nanti pura-pura ketemu, wah kita akan melanjutkan ya elah kebijakan ini, kebijakan itu. Terus nanti selfie, terus kayak peluk-pelukan, salaman, terus kayak ya apalagi Pak Anies ya, orangnya tuh hangat kan, orangnya kan ketawa apa segala macam. Terus nanti biar pendukung-pendukungnya ngira bahwa Pak Anies mendukung si bapak ini. Udah ketahuan banget dah. Jadi kalau Ahok sih aku masih berpikir bahwa mungkin Ahok akan menolak, mungkin ya gitu loh. Mungkin Ahok akan menolak, dia kan orangnya rada tegas, keras gitu ya kalau Ahok ya. Tapi aku nggak tahu deh, mungkin bisa jadi diterima juga. Tapi kalau Pak Anies kayaknya kemungkinan besar bakal nerima deh. Karena Pak Anies tuh orangnya tuh ya itu apa namanya, bermoral banget, nggak mau menjatuhkan orang lain apa segala macam tuh. Pak Anies tuh orangnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau aku sih harapan aku ke Pak Anies, Pak jangan Pak, karena kan banyak juga pendukung-pendukung Bapak yang nggak ngerti politik kayak begitu-begituan gitu loh. Nanti dikiranya Pak Anies peluk-pelukan apa segala macam, selfie-selfiean. Oh Pak Anies tuh mendukung si Anu. Mendingan kalau menurut aku sih nggak usah Pak. Jagalah perasaan kita para pendukung Bapak. Jangan biar mereka menang dengan memang apa prestasi mereka sendiri. Kalau memang mereka bisa menjanjikan hal yang memang benar, baik, kan janji-janji juga belum tentu ditepatin, ya kan, gitu loh. Mereka bisa mengambil hati warga Jakarta, misalnya mereka bisa menang dengan jalan itu, silakan aja, tapi jangan mengambil popularitas orang lain, gitu loh. Apalagi Pak Anies, ya kan, yang udah jelas banget elektabilitasnya itu paling tinggi di Jakarta, nggak bisa dibilang enggak, gitu loh. Karena orang Jakarta kan, kita kan tahu pemimpin mana yang menguntungkan kita, ya kan. Gitu, ini bukan soal jabatan buat Pak Anies. Pak Anies mah jabatan-jabatan kayak gini mah biasa kali buat beliau, ya kan. Apalagi selama ini beliau udah berkecimpung di dunia nasional dan internasional. Sebenarnya yang rugi itu Pak Anies nggak jadi pemimpin itu adalah kita gitu loh. Kayak warga Jakarta nih, warga Jakarta yang merasa rugi, yang merasa tersakiti kita gitu. Jadi udahlah, nggak usah pakai politik-politik kayak gitu. Anda bikin prestasi aja, mudah-mudahan Allah mengizinkan Anda jadi gubernur Jakarta. Kalau enggak ya udah, nggak usah pakai popularitas orang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ani, gue anak Abah. Yap, itulah berbagai respon dari anak-anak Abah. Saya kira begitu berat untuk menerima apa yang menjadi permintaan PKS. Bagaimana agar bisa merangkul anak Abah dan mempertemukan Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan. Mengingat bahwa pengkhianatan PKS ini begitu besar dan membuat sakit hati kaum anak Abah, dan anak Abah ini berharap bagaimana agar Pak Anies tidak menemui Ridwan Kamil, karena tentu Pak Anies akan dimanfaatkan bagaimana agar bisa mendongkrak elektabilitas dari Ridwan Kamil. Dan saya kira cara-cara licik yang mereka lakukan betul-betul harus kita hindari untuk bagaimana agar bisa memotong perilaku-perilakunya yang merusak demokrasi ke depannya. Dan saya kira anak Abah cukup konsisten bagaimana agar bisa menjaga demokrasi dengan baik dan juga menjaga harga diri dengan baik. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar dan semoga apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.